Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Wanita Penghisap Darah untuk dijadikan tumbal pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Langit membentangkan teriknya siang ini. Pasangan suami istri yang beda usia itu tengah bercengkrama di beranda rumah sambil menikmati semilir angin. Yang pinggir matamu sepertinya mulai berkeriput. Edi yang berbaring di paha Mayang berkomentar sambil memainkan anak rambut yang mencuat di tepi telinga istrinya. Benar begitu. Ada nada kecewa dalam pertanyaan Mayang. Padahal sebulan terakhir, ia telah rutin menggunakan bedak rempah yang dikirim ibu mertuanya. Jelas saja meski terdengar biasa, hal ini cukup membuat nyeri di dada Mayang. Ia berusia 15 tahun lebih tua dari sang suami. Jika yang dikatakan Edi benar, berarti ia harus lebih rajin melakukan perawatan dari biasanya. Ia tidak ingin suaminya itu berpaling, tepatnya melirik gadis yang lebih muda. Edi dan Mayang baru menikah setahun lalu. Dan selama masa pernikahan mereka, Mayang tidak pernah sekalipun bertemu mertuanya. Mereka tinggal di perkampungan. Rumah yang mereka tempati merupakan peninggalan mendiang suami Mayang sebelumnya. Mayang pun merupakan yatim piatu. Jadi begitu ada lelaki semuda Edi melamarnya, ia tidak menolak. Suami Mayang sejak dulu bekerja di seberang sungai, tempat yang sama dengan kediaman sang mertua. Untuk ke sana memerlukan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan perahu motor. Pernah suatu kali, Mayang mengutarakan keinginannya untuk bertemu ibu dari Edi. Sekedar berkenalan katanya. Namun Edi tidak memberi izin. Akses jalan masih sulit. Begitu alasan Edi. Lagi pula pekerjaan Edi tidak terlalu sulit. Ia bisa mengatasinya. Urusan perutnya sendiri, meski tidak bersama Mayang. Edi hanya pulang seminggu sekali ke rumah. Seperti hari ini, ia akan membawa banyak kiriman dari mertuanya. Padi, sayur, ikan asin, termasuk bedak rempah, dan jamu untuk Mayang. Kata suaminya, Ibu Edi sangat menyayangi Mayang, meski mereka tidak pernah sekalipun bertemu. Tapi ia hanya bisa mengirimkan barang-barang untuk Mayang, tidak bisa bertemu langsung. Alasannya akses jalan yang sulit, apalagi Ibu Edi sudah cukup berumur. Mayang menarik kakinya. Ia biarkan Edi rebahan tanpa alas kepala. Lalu Mayang menggeser pantat ke tepi dan turun dari dipan. "Kemana, Yang? Kau belum mengikis ketombe di kepalaku." Benar. Sedari tadi Mayang hanya memainkan rambut Edi dengan menyelipkan jari di antara rambutnya. Ia lebih fokus dengan pikirannya sendiri. "Mau ambil cermin sebentar, melihat keriputku?" Mayang ingin memastikan perkataan suaminya. Benar saja. Begitu cermin berbingkai rotan ia hadapkan ke wajah, Mayang melihat dengan jelas garis-garis yang dimaksud oleh Edi. Ia sangat jengkel, tapi tidak tahu apa lagi yang harus ia gunakan untuk menghilangkan tanda penuaannya. Sebenarnya sangat wajar. Usia Mayang sudah memasuki kepala 4 sekarang. Tapi pikiran untuk kehilangan Edi begitu sangat menyiksanya. Kini Mayang terduduk di lantai kayu, menyembunyikan muka di antara 2 lutut. Edi yang merasa tidak enak hati kepada Mayang ikut menyusul ke dalam. Dilihatnya posisi sang istri yang sudah bisa ditebak
dalam keadaan menangis, membuatnya wajib melancarkan rencananya selanjutnya. Terlebih dulu Edi ke kamar, mengambil tas anyaman rotan yang tergantung di sudut ruangan, lalu keluar dan duduk bersila di hadapan Mayang. Sebenarnya aku punya titipan ibu yang lain. Mayang mengangkat kepala dan menyeka air mata saat sang suami terdengar akan bicara serius. Apa itu jamu lain agar aku bisa awet muda? Tanyanya penuh harap. Sepertinya begitu. Ibu juga menggunakan ini. Tapi karena aku bercerita keadaanmu sebelum pulang tadi, ia akan senang hati memberikannya padamu. Edi mengeluarkan sebuah buntalan kain hitam. Apa kau melihat keriput ini sudah lama? Wanita itu memastikan. Edi mengangguk. Mayang langsung merebut buntalan dari suaminya dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Ia sangat senang. Suaminya sudah mendapat solusi untuk keresahan hatinya. Begitu dibuka, kening Mayang malah berkerut. Botol kecil di tangannya itu sudah bisa dipastikan isinya adalah minyak, bukan sebuah jamu. Bagaimana caranya minyak bisa membuat cantik dan awet muda? Sungguh menurut Mayang itu tidak masuk akal. Jika kau bersedia menggunakan itu, aku akan memberitahu syaratnya, ujar Edi. Syarat seperti apa? Edi menghela nafas. Sudah kukatakan, jika kau setuju, akan kuberitahu. Bagaimana? Kau setuju? Apa saja yang aku dapat selain menjadi cantik dan awet muda? Mayang penasaran. Ia tidak mau jika nanti keputusannya membuat penyesalan. Kamu juga akan mendapat hidup abadi, Mayang. Kau banyak memiliki kesempatan untuk menikmati hidup, bahkan jika nanti aku mati lebih dulu. Edi mengatakan dengan pasti. Mata Mayang berbinar. Jika benar ia akan abadi, ia tidak perlu takut lagi memikirkan kematian. Ia bukan hanya bisa menjumpai anak cucu, namun juga cicit-cicitnya kelak. Aku mau, ucap Mayang akhirnya. Suaminya mengulum senyum. Pertama-tama Edi membuka penutup botol, meminta Mayang menganga, lalu menuangkannya ke mulut sang istri beberapa tetes. Setelah ritual itu, wajah Edi tampak lega. Ada beban yang terlepas dari rongga dadanya. Sebelum kau tahu syaratnya, kau harus tahu, ini adalah minyak kuyang. Apa kau pernah dengar? Edi memastikan. Mayang membeliak. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh sekarang, sebab tidak menanyakan hal itu lebih awal. Minyak kuyang bukan membuat orang hidup abadi, namun tepatnya susah mati. Selain itu, ia akan dituntut terus-menerus mencari darah ibu yang melahirkan, atau janin untuk dijadikan makanan. Mayang bergidik. Apa ia akan menjadi mengerikan seperti itu? Apa kepalaku akan terlepas dari badan setelah ini? Tanya Mayang. Tidak sekarang. Itu akan mulai terjadi jika kau memenuhi syaratnya. Setelah menelan minyak tadi, kau sudah tidak boleh bersyahadat. Lagi-lagi Mayang membeliak. Astagfirullahaladzim. Kau menukar tauhidku dengan ini, Edi. Kau tega sekali, Edi. Penglihatan Mayang mulai samar, sebab matanya kini berembun. Selalu ada harga untuk setiap keinginan, Mayang. Kau yang bodoh. Edi mengatakannya dengan jengkel. Aku tidak mau melakukannya. Kau suami biadab, Edi. Sungguh aku tidak mau melakukannya. Ini gila. Mayang tiba-tiba menggerang kesakitan.
Perutnya merasa perih, seperti disayat-sayat. "Jika kau tetap menentang, minyak yang sudah kau telan tadi akan mulai menggerogoti organ dalammu. Itu reaksi dari kalimat istighfar tadi, dan kau pasti sudah tahu. Kau tidak akan mati, walau isi perutmu sudah habis. Bayangkan saja, selain syahadat, orang yang sudah menelan minyak kuyang harus meninggalkan keislamannya." Tanpa rasa bersalah, Edi menerangkan, "Bangsat kau, Edi!" Mayang berteriak. Edi yang merasa terhina, jelas saja marah. Tangannya yang terkepal, langsung ia layangkan ke wajah Mayang. Terang saja, istrinya itu langsung terseruduk ke lantai. Bukan hanya keriput di tepi matanya sekarang, tapi juga lembab. "Ingat, itu maumu, Mayang. Aku cuma membantu, dan malah kau sumpahi. Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Jika bukan aku, tidak ada orang yang mau menikahi jandanya Jali. Kau tahu, begitupun kau tidak bersyukur." Edi meradang. Suaranya sangat lantang, hingga mengundang beberapa tetangga yang datang. "Edi, kau apakan Mayang? Astagfirullahaladzim." Hanya Jody yang berani masuk, dan ia langsung mengangkat wajah Mayang. Dia tetangga paling dekat pasangan itu. Selama ini tidak pernah ia mendengar suami istri tersebut beradu mulut seperti ini. Sebelum Jody mengalihkan fokusnya, Edi dengan cepat menyembunyikan minyak kuyang yang masih ada di lantai. "Maaf Mayang, aku hilaf. Sungguh, aku hanya sedang banyak pikiran. Maafkan aku tidak bisa mengontrol diri dan menjadikanmu pelampiasan." Tentu saja lelaki itu bersandiwara. Ia tidak mau tetangganya itu tahu kejadian sebenarnya. Mayang yang sudah terlanjur sakit hati juga tidak ingin buka suara. Percuma, ia sudah terlanjur menjadi iblis sekarang. Tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk mencegahnya. Bahkan jika ia mengadu kepada Jody, Mayang hanya bisa menangis, menyesali kebodohannya. Setelah menasehati Edi dan meminta Mayang lebih bersabar, Jody pamit pulang. Tidak enak juga jika ia terlalu jauh mencampuri kehidupan rumah tangga orang. Tidak enak juga jika ia terlalu jauh mencampuri kehidupan rumah tangga orang. Ia juga menyuruh tetangga yang bergerombol di pintu untuk bubar. Suami dan istri itu hening dalam waktu cukup lama, hingga seorang tamu datang dengan wajah pucat. Ia menyuruh Edi cepat pulang ke seberang. "Kenapa, Wan?" tanya Edi, seakan ia sudah tahu kabar apa yang akan disampaikan Wawan padanya. "Ibumu sudah meninggal, Di. Kata orang sekitar, jenazahnya harus diurus hari ini juga." Mayang sangat tahu Wawan merupakan salah satu anak buah Edi di tempatnya bekerja. Ia satu-satunya yang sering mengirim Edi kabar jika sesuatu terjadi di seberang, seperti halnya hari ini. "Oh, begitu. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku pamit pada Mayang," sahutnya dengan santai. Memang ada yang janggal. Biasanya seorang anak yang mendengar berita duka dari orang tuanya akan bersedih atau terdengar meratap. Tidak halnya dengan Edi. Wajahnya biasa saja, malah seakan lega. "Aku ikut ke seberang," Mayang langsung mengatakan keinginannya saat Edi kembali masuk. "Tidak perlu. Kau harus bersiap malam ini mencari makanan pertamamu. Ingat, jika lehermu mulai terasa panas, segera oleskan sedikit minyak ini," bisiknya sambil meletakkan botol di telapak tangan Mayang. Tapi Edi..." "Sudah, jangan membangkang. Kau mau kutinju lagi?" geramnya. Mayang mengalah. Namun meski begitu, hatinya sudah berubah pada lelaki itu.
bukan lagi mengagumi, tapi membenci. Malam merangkak di antara teriakan para jangkrik. Mayang mulai gelisah. Tubuhnya berkeringat, bukan hanya sebab perut yang perih saja, tapi kini lehernya juga mulai panas, serasa dikelilingi bara api. Mayang merutuki nasib buruknya. Daripada menjadi iblis, ia sebenarnya akan memilih mati jika ia bisa. Namun sialnya, nasi sudah menjadi bubur. Dengan air mata berderai, perlahan ia mengoleskan minyak kuyang pada lehernya. Sesaat setelahnya, terdengar suaranya seperti orang mengorok. Urat-urat leher Mayang terangkat. Wajahnya mulai membiru. Mulutnya ternganga, sebab menahan rasa sakit yang luar biasa. Mata Mayang merah saat kepala dan isi perutnya terlepas. Tubuhnya yang ia tinggalkan tersandar di dinding, tepat di sebelah kasurnya. Kini ia bukan dirinya lagi. Mayang hanya mengikuti naluri iblisnya. Kepalanya mulai terbang mencari jalan keluar dari rumah. Semua yang ia lihat hanya warna merah, terbang mengelilingi kampung, hanya mengandalkan penciuman. Beruntung tidak jauh dari tepi sungai, ada aroma amis yang menyengat. Wajah Mayang menyeringai. Ia menyusup ke bagian atap, masuk dan bersembunyi di plafon sebuah rumah. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Sri berjalan sambil berpegangan pada dinding. Sesekali ia berhenti dan memegangi perut bawahnya. Wajahnya meringis, menahan kontraksi yang mulai datang teratur dan berulang. Di rumah Sri hanya sendirian. Sang suami tadi pergi memanggil dukun beranak. Sudah lumayan lama, sebab rumah dukun tersebut cukup jauh. Perut Sri terasa semakin kencang. Ia mulai tidak kuat lagi untuk tetap berdiri. Jadi sembari menunggu sang suami datang, ia berjalan pelan kembali ke kamar, membaringkan tubuh di atas tikar yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat berbaring, kontraksi semakin menjadi. Sri juga merasa di jalan lahir sudah basah. Ketuban sudah pecah. Karena benar-benar tidak kuat, ia mengejan sendiri tanpa panduan. Sesekali terdengar Sri mengatur nafas, mengejan kembali sekuat tenaga. 2 kali, 3 kali. Bayi pun meluncur. Tidak ada suara tangisan. Sri ingin memastikan, tapi sayangnya, ia sudah terlalu lelah. Wajah Seringai Mayang keluar dari bumbungan sebuah rumah. Isi perutnya yang terburai tampak lebih terang dari sebelumnya, sebab sudah tunai memuaskan hasrat iblisnya. Ia pulang dan menyatukan kepala dan tubuhnya kembali. Blep, blep. Suara aneh itu muncul saat sedikit demi sedikit ia memasukkan isi perutnya. Tidak perlu waktu lama, Mayang sudah kembali menjadi manusia. Cepat-cepat ia berlari ke arah cermin, memeriksa apakah wajahnya sudah lebih muda sekarang. Benar, kerutannya sudah pudar. Eddie harus melihat ini. Semoga besok ia pulang lebih cepat. Mayang tersenyum dan menyeka ujung bibirnya yang masih menyisakan noda darah. Koko ayam ramai menyongsong pagi hari. Ada kebiasaan yang mulai hilang dari keseharian Mayang. Kali ini ia bangun saat matahari sudah naik sepenggala. Ia buru-buru merapikan diri, bergegas ke pasar. Ia takut jika nanti Adi pulang, ia belum sempat menyiapkan makanan. Wah, wajah Mayang lebih segar hari ini, komentar seorang ibu yang tengah hamil besar. Mayang menelan ludah. Ia berusaha menormalkan detak jantungnya sambil memilih beberapa potong tempe. Iya, Du, berkat bedak rempah dari almarhumah mertua. Apa kau mau coba, Du? Biar nanti aku mampir ke rumah. Loh, mertuamu meninggal, Yang? Kapan, Yang? Mayang menyeka ujung matanya. Memang ada sedikit penyesalan. Ia belum sempat sekalipun bertemu pada orang tua yang begitu perhatian pada menantunya itu. Kemarin, Du,
Tapi cuma Edi yang pulang, saut Mayang kemudian. Sabar Yang, jalan ke kampung Edi setauku memang susah. Ibu tadi mengelus punggung Mayang. Entah kenapa, ada desir menyengat saat wanita itu menyentuhnya. Du, sudah tahu kabar Sri belum? Semalam dia lahiran, tapi bayinya tidak selamat. Kasihan dia, Du. Nangis terus seperti orang stres. Ibu yang lain datang membawa kabar. Beneran ini, Du? Innalillahi. Tanggap ibu-ibu lain. Mayang dengan cepat menyelesaikan belanjanya dan pamit pulang lebih dulu. Mayang, tumben belanja siang. Biasanya kamu ke pasar lebih pagi dari kami. Cegat ibu tadi sebelum Mayang pergi. Anu, Du, banyak cucian. Mayang beralasan. Du Ami, nanti sore Mayang antar bedak rempahnya ya. Lanjut Mayang mengalihkan topik pembicaraan. Indu Ami yang hamil tadi menyahuti setuju. Setelah membalik badan, Mayang menyeringai. Seminggu sudah Edi belum juga pulang. Mayang pun tidak pernah lagi menerima kabar dari suaminya. Entah hal apa penyebab lelaki yang membuat Mayang menjadi iblis. Enggan kembali. Padahal Mayang sudah tidak sabar menunjukkan wajahnya yang sudah menjadi lebih muda sekarang. Pastilah sang suami akan bertubi-tubi memberinya pujian. Mayang tersenyum menatap pantulan wajahnya di cermin. Tangannya juga tidak henti-henti mengelus pipinya yang lebih mulus. Apa sebaiknya aku susul saja? Edi pasti juga senang dengan kedatanganku, gumam Mayang. Lekas wanita itu berkemas dan dengan segera pergi ke lanting. Biasanya sore begini masih ada orang pemilik perahu motor yang bisa mengantar ke seberang. Mayang, mau kemana? Indu Ami yang tempo hari diberi bedak menyapa si Mayang. Aku mau ke seberang, Du. Edi memintaku menyusul. Mayang berbohong. Oh, itu Mayang, kalau pulang nanti bawakan bedak rempah lebih banyak ya. Aku mau beli. Barangkali saudaranya Edi juga bisa buat bedak tersebut. Aku juga mau jadi lebih muda sepertimu. Indu Ami berpesan. Mayang mengangguk saja. Seandainya perempuan itu tahu bahwa bukanlah bedak rempahan yang membuat Mayang kian muda, maka bisa dipastikan ia akan bergidik. Soal saudara Edi, Mayang saja tidak pernah tahu apa suaminya itu memiliki saudara atau tidak. Edi tidak pernah bercerita. Mayang pun enggan bertanya sebelumnya. Memang Edi suami yang begitu tertutup, tidak pernah membagi cerita atau bertanya juga. Bahkan Mayang pun tidak tahu pasti apa sebenarnya pekerjaan Edi di seberang sana. Mau menyeberang ke daerah mana, Cil? Pengemudi perahu yang berusia lebih muda dari Mayang bertanya. Mayang yang masih berdiri di undukan tangga menyahuti agak nyaring, sebab suaranya hampir kalah dengan suara mesin perahu. Sungai Lantabu, bisa antar Acil ke sana kah? Hanya nama itu yang pernah ia dengar dari Edi. Pemuda itu mengerutkan keningnya, kemudian menggeleng. Aku kurang tahu jalur ke selatan. Acil bisa ikut dengan rombongan Paman Husin. Beliau sepertinya sore ini juga berangkat. Perahunya sebelah sana, Cil. Ia menunjuk perahu di depan yang beranjak 2 lanting. Memang kau ke utara. Daerah bernama apa di sana? Mayang benar-benar tidak tahu. Iya, Cil. Aku lebih sering ke utara. Jalur sungai biasa, sahutnya. Mayang manggut-manggut, kemudian pamit naik dan berpindah ke lanting yang dimaksud pemuda tadi. Untungnya pemilik perahu yang akan ditumbangi Mayang memberi izin kepada Mayang. Ada 4 orang lainnya yang akan berangkat ke Sungai Lantabu. Paman Husin beserta istri dan kedua anak lelakinya. Mereka sepertinya sepantaran dengan pemuda tadi. Sepanjang perjalanan, Mayang hanya diam, menikmati suasana perahu yang akan melompat-lompat akibat menerjang arus. Mukanya juga mulai basah
sebab air dari tepi perahu berulang kali menciprat. Kalau boleh tahu, Nak Mayang mau mengunjungi siapa? Istri Paman Husin bertanya. Suamiku, katanya ia bekerja di sana. Mayang menyaut setengah berteriak. Sudah pernah ke sana sebelumnya? Mayang menggeleng. Nama suamimu siapa? Barangkali kami tahu pondoknya. Tanyanya kembali. Edi, teriak Mayang. Suara Mayang hampir kalah dengan deburan air dan suara mesin. Setelah Mayang menyebut nama suaminya, semua orang di perahu menatap bingung ke arahnya. Entah kenapa, perahu yang ditumpangi Mayang sudah sampai. Ia terkejut bukan main. Tempat yang didatangi sungguh di luar dugaan sebelumnya. Ini bukan perkampungan, melainkan perhutanan. Ia melongo beberapa saat setelah turun. Paman Husin mendapatkan perahu di akar pohon yang mencuat di pinggir anak sungai. Sementara dua anaknya mulai bergerak naik sambil membawa barang berbekalan. Mereka berjalan lebih dulu. Istri Paman Husin menyentuh bahu Mayang. Wanita itu sedikit tersentak. Nah, saya beritahu, kami semua yang tinggal di Lantabus ini, semua akan bergotong royong jika masa panen. Kami menanam padi rame-rame dengan kepala keluarga lain. Begitu juga masa nanam. Setahu saya, ada 12 keluarga yang berprofesi sama dengan kami, dan aku kenal semua anggota keluarganya. Tidak ada yang bernama Edi. Apa Nak Mayang tidak salah alamat? Tentu saja Mayang semakin bingung dengan penjelasan wanita parubaya itu. Apa mungkin Edi sudah membohonginya selama ini? Atau kami memang belum kenal? Mungkin jika Nak Mayang menyebutkan nama mertua, aku bisa tahu. Lanjutnya, Mayang yang memang tidak tahu nama mertuanya hanya bisa menggeleng. Dalam pikirannya sekarang, bagaimana ia mencari tahu tentang Edi yang sepertinya benar-benar menipu Mayang. Paman Husin yang menangkap wajah Mayang, ia kebingungan, mencoba memberi solusi. Jika tidak keberatan, kau boleh ikut kami dulu, Nak. Nanti jika waktu kami kembali ke kampung, kau bisa ikut lagi. Istri Paman Husin juga mengangguk. Sepertinya ia sependapat dengan sang suami. Berapa lama kalian menetap, Paman? Mayang menuntut kepastian. Ia takut jika masa panas lehernya akan datang, Mayang tidak akan bisa menghindar. Kira-kira seminggu. Seminggu? Setelah ini, kau tunggulah. Aku pasti menemukan Edi. Geram Mayang dalam hati. 3 hari sudah, Mayang menginap di pondok Paman Husin. Selama itu juga, ia ikut membantu apa saja yang bisa ia kerjakan. Suatu waktu Mayang merasa bosan. Semua pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Semua anggota keluarga Paman Husin masih di tengah ladang, memeriksa kalau ada babi yang menghancurkan tanaman. Hanya Mayang yang ingin tinggal di pondok. Mayang memutuskan untuk mencari aliran anak sungai yang lebih rimbun. Ia ingin membersihkan diri. Belakangan ini ia merasa mandi kurang bersih. Badannya gatal-gatal. Bukannya ia malu saat mandi ditemani istri paman di pinggir sungai. Hanya saja semua orang yang melihatnya melepas baju. Bagian leher belakangnya akan dengan jelas menunjukkan siapa sosok Mayang sebenarnya. Sudah bisa ditebak, selama Mayang mandi, ia masih mengenakan bajunya, bukan berganti kain basah, seperti yang dilakukan istri paman. Ya, kisah Kuyang sudah melegenda dari zaman dulu, di pulau yang ditinggali oleh Mayang. Banyak kisah yang tersebar dari mulut ke mulut, tentang ciri khas orang yang menganut ilmu hitam. Dan beberapa di antaranya memang benar. Bagian leher Mayang, tepatnya di tengkuk, memiliki tanda garis merah yang memanjang. Mayang pun baru menyadari hal itu sebelum ia pergi ke sungai Lantabu ini. Wanita Kuyang itu
menggunakan 2 cermin saat memastikannya. Dari pondok, jarak yang ditempuh Mayang cukup jauh. Jika ia sekarang bukan makhluk jadi-jadian, pastilah ia sudah kelelahan. Saat memastikan di sekitar aman, Mayang mulai melucuti pakaiannya, berganti kain yang juga sudah ia bawa. Namun sesaat setelah ia selesai membersihkan diri, Mayang baru menyadari ada pondok lain tidak jauh dari tempat ia mandi. Pondok siapa yang berada terpisah jauh begitu. Memang tidak ada listrik di Sungai Lentabu. Semua pondok jika malam hanya menggunakan penerangan dari lampu sembrong, lampu bertudung kaca dengan bahan bakar minyak tanah. Sama seperti malam ini di pondok Paman Husin, semua anggota keluarga, termasuk si Mayang, duduk melingkar mengitari sajian sederhana. Mereka makan malam bersama dengan hikmat, sambil berbagi cerita. Apa Bibi tahu pondok kecil di ujung barat sana milik siapa ya? Menurut Mayang, waktu makan merupakan waktu yang tepat untuk bertanya. Bibi istri Paman yang ditanya hampir tersedak. Sedangkan Paman Husin mendesis sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, dan 2 anak mereka saling tatap. Jangan keras-keras menanyakan hal itu, dia bisa dengar. Paman Husin memperingatkan. Entah dia siapa yang dimaksud. Wanita parubaya yang tadi tersedak segera mencuci tangannya di air kobokan, mengeringkannya di sarung, lalu menyentuh pelan bau Mayang di sebelahnya. Kamu tahu dari mana ada pondok di barat sana, Nak? Aku melihat sendiri. Tadi jalan-jalan sampai di sana, terang Mayang. Yang mendengarkan membeliak, seakan tidak percaya. Pondok itu cukup jauh, tapi tidak ada raut lelah pun di wajah Mayang. Sekarang bukan hanya itu. Paman Husin juga bersiap dengan cerita yang ia dengar turun-temurun tentang pondok tersebut. Kau tahu Mayang, pondok itu ditinggali seorang wanita tua dengan wajah yang masih muda. Menurut kisah, ia menganut ilmu hitam. Entah apa, belum ada yang tahu. Katanya ia susah mati. Ia ingin bertobat, tidak lagi melakukan ritualnya. Namun konsekuensinya ya begitu. Tubuhnya habis dimakan oleh ilmunya. Kata orang yang pernah melihat, mendekat saja pasti akan muntah karena bau anyir badannya. Kau tahu, badannya sudah hancur, dimasukkan ke dalam bak oleh anaknya sendiri agar tidak berceceran. Tinggal wajahnya saja yang masih awet muda, bisa bernafas dan makan banyak. Ngeri, katanya lagi, ia tidak akan bisa benar-benar mati jika belum ada yang bersedia menyalin ilmunya. Paman Husin bergidik setelah mengakhiri ceritanya yang ia kisahkan sambil setengah berbisik. Kenapa tidak anaknya saja yang menyalin, Paman? Mayang penasaran. Paman Husin menggeleng. Yang lain ikut menyimak. Semua anaknya laki-laki. Ilmu tersebut hanya bisa disalin kepada perempuan. Dari kata-katanya, itu jenis ilmu jadi kuyang. Dada Mayang seketika berdebar mendengar kalimat penjelasan dari Paman Husin. Apa kelak ia akan seperti itu? Susah mati, badannya meleleh. Terlebih tidak akan ada yang mengurus, sebab belum memiliki keturunan. Mayang bergidik bukan sebab takut, tapi terlebih ngeri membayangkan akhir nasibnya kelak. Dan dengar-dengar dari kabar burung, anak bungsunya sedang berusaha mencari pengganti. Entahlah, terakhir juga kabar angin mengatakan ia menikahi janda yang akan dijadikan penyalin ilmu ibunya itu. Terang saja Mayang langsung gemetar. Suapan nasi yang terakhir seakan menyangkut di tenggorokan. Yang dikisahkan Paman Husin bisa jadi bukanlah rumor isapan jempol belaka. Ia bisa menebak Edi adalah
anak bungsu dari wanita di pondok itu. Mayang harus segera ke sana, memastikan kebenarannya. Bila beruntung, ia bahkan bisa bertemu dengan Edi. Lampu sembrong di dalam pondok sudah dikecilkan. Semua orang sudah terlelap dalam pelukan mimpi masing-masing. Mayang perlahan keluar dari pondok Paman Husin, berjingkat agar tidak mengeluarkan suara. Kemudian ia menyalakan obor di luar, dan dengan langkah cepat merobek malam yang pekat dengan cahaya di tangannya. Pondok yang Mayang tuju serasa lebih dekat, lebih seram jika dilihat pada malam hari begini. Tapi bagi Mayang, tidak ada yang lebih menakutkan daripada dirinya sekarang. Wanita kuyang itu mulai menyibak ilalang tinggi yang menghalangi langkahnya. Lalu saat tiba di depan pintu pondok, tanpa sopan santun, Mayang langsung menerobos masuk. Mayang sigap menutup mulut dan hidung dengan telapak tangannya. Ada bau busuk yang cukup menyengat, langsung terhirup olehnya. Agar ia leluasa bergerak, obor di tangan ia selipkan di susunan kayu pada dinding. Pondok ini memang tidak layak disebut hunian. Ini lebih mirip seperti kandang, gumam Mayang. Bagaimana tidak, sarang laba-laba berdebu memenuhi langit-langit. Perkakas makan berserakan tercampur dengan tumpukan kain. Di sudut ruangan juga ada bah hitam. Mayang yang penasaran mendekat, memeriksa isinya. Kosong. Namun Mayang yakin aroma busuk menyengat itu berasal dari sana. Kisah yang diceritakan Paman Husin patut dipercayai. Ini pastilah pondok yang ditinggali mertuanya sebelum dia mati. Jadi logikanya begini. Jika kondisi Ibu Edi seperti yang dikisahkan oleh Paman, lalu siapa yang mengirimnya bedak rempah, jamu dan barang lain yang selalu Edi bawa? Pertanyaan tersebut berputar-putar di kepala Mayang. Yang wanita itu bisa pastikan sekarang adalah ia benar-benar ditipu oleh suaminya yang begitu biadab. Memang menyakitkan. Oleh sebab itu, Mayang harus menemukan lelaki itu dan membuat Edi menyembah kakinya, memohon ampun kepada Mayang. Mayang mencabut kembali obor di dinding. Ia berniat memeriksa bagian belakang pondok. Di dapur rupanya tampak lebih bersih. Kayu-kayu tersusun berjajar tepat di atas tungku. Di dinding dekat pintu tergantung sebuah jaket. Mayang mendekat untuk memastikan. Jaket parasut berwarna biru yang sangat Mayang kenali. Benar, itu milik Edi, yaitu suaminya. Mayang sudah menemukan bukti dari kebenaran ini. Kamu pakai obor semalam, Ri? Bibi menanyai anak sulungnya saat melihat pucuk bambu menghitam. Setahunya obor itu masih baru. Yang ditanya menggeleng. Mungkin Imam, Bu. Ia menunjuk adiknya. Imam hanya mengatakan bau, bukan dia. Aku yang pakai. Semalam mulas, jadi buang air ke sungai. Mayang berbohong. Semua percaya. Tapi Paman Husin menangkap gelagat mencurigakan dari wanita yang sudah 4 hari ini menetap bersama mereka. Ya sudah, Bibi mau mencuci ke sungai dulu. Aku ikut, Bi, sekalian mandi. Mayang mengekor. Bi, apa Bibi pernah dengar kabar di mana tempat tinggal anak bungsu pemilik pondok di sana? Mayang basa-basi. Bibi mengerutkan kening penuh curiga. Kamu mau apa, Nak? Jangan macam-macam sama yang begituan. Ia memperingatkan. Bukan, Bi. Bukan seperti itu. Aku cuma penasaran. Gelapnya. Begini, sebelum bapakku meninggal, tepatnya setahun lalu, beliau mengenali pemuda itu. Ia datang ke kampung kita
dan kembali menggunakan ojek perahu motor ke Sungai Piasa. Tapi ingat nak, ini cuma kita berdua yang tahu. Bibi tidak mau kampung kita nantinya geger dan mengira ada penerus kuyang di tempat tinggal kita. Terangnya begitu serius. Tentu saja Mayang akan menguji mulut. Ia juga tidak ingin orang-orang tahu tentang kebenarannya, bahwa wanita yang dinikahi anak bungsu itu adalah dirinya. Yang pasti sekarang, ia sudah mengantongi informasi asal tempat suaminya datang. Pulang dari sini, ia akan langsung menuju Sungai Biasa. Ia pasti akan menemukan Edi di sana. Mayang sudah mengatur rencana. Ia tidak bisa lagi menunggu Paman Husin dan keluarganya untuk pulang. Ia harus bergerak secepatnya sebelum semakin menyesal. Beruntungnya sore ini ia tinggal di pondok bersama Ari, anak sulung paman. Ia tidak ikut ke ladang, sebab tengah mengayam bakul kecil bertali yang akan diikatkan di pinggang saat musim panen yang sebentar lagi tiba. Dengan wajah Mayang yang lebih muda sekarang, tidak mungkin sulit membujuk Ari untuk mengantarnya pulang lebih dulu. Awalnya Mayang duduk tepat di sebelah Ari. Meski begitu mepet, pemuda itu tetap tenang. Ia seolah membiarkan Mayang mendekatinya. Perlu bantuan, tapi aku belum pernah mengayam sebelumnya. Kamu mau ajari? Bisik Mayang tepat di telinga Ari. Ia membiarkan bibirnya memberi sensasi pada pemuda itu. Mayang melihat aksinya berhasil. Benar, dari reaksi tubuh Ari, tangannya yang sedang sibuk mulai gemetar. Tidak usah, Cil. Ini sedikit rumit. Lain kali kalau mau belajar sama ibu saja. Ari terkesan menghindar. Namun kini Mayang menyentuh jemari Ari yang memegang pipian batang purun kering. Tapi jika aku membantumu akan cepat selesai, Ri. Tawarnya tidak menyerah. Ari menahan nafas, lalu menelan ludah dengan nyaring. Ya sudah, tak apa. Tapi kalau aku yang minta bantuan, kau mau menolong kan? Mayang berangsur menggeser tubuhnya. Ia sedikit memberi jarak, agar pemuda itu bisa sedikit bernafas lega. Bisa, Cil. Membantu apa? Mata Ari tidak pernah beralih dari tangannya yang lincah bekerja. Bukan ia takut, ia hanya khawatir jika lepas kendali. Sebenarnya beberapa kali ia tidak sengaja melihat wanita itu mandi bersama ibunya. Baju basah yang melekat pada tubuh Mayang memperlihatkan dengan jelas bentuk tubuh pemiliknya. Ari pemuda normal, jelas saja hal seperti itu membuatnya berdebar. Kau bisa mengemudikan perahu kan, Ri? Tanya si Mayang. Bisa, Cil. Kenapa, Cil? Tanya Ari. Malam ini antar aku menyeberang ya. Aku ada keperluan mendesak. Ucap Mayang penuh harap. Tapi, Cil. Ya sudah, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kini wanita itu sengaja menampilkan wajah memelas. Ini taktik puncaknya. Mayang yakin ia akan berhasil. Baiklah, Cil. Aku bisa mengantarmu, sahut Ari akhirnya. Malam yang Mayang dan Ari sepakati sudah tiba. Mereka berdua mengendap-endap saat yang lain telah terlelap. Lihat, dengan mudahnya Mayang memanfaatkan pemuda polos itu. Sejak saat ini, Mayang berjanji pada diri sendiri. Ia tidak akan menyia-nyiakan wajah cantiknya sekarang. Itu saat berguna. Tapi sayangnya, ada hal yang bisa terjadi di luar kendali Mayang. Sebelum mereka sampai di anak sungai, tempat menempatkan perahu tempo hari, rasa hangat mulai menjalar di leher wanita itu. Tidak, Mayang tidak boleh gegabah. Jika ia lari sekarang, Ari pasti menaruh curiga.
Dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi Mayang, ia harus berpikir cepat. Tunggu Ri, apa kau bisa balik ke pondok sebentar? Ari yang berjalan di hadapannya menoleh. Kenapa, Cil? Tanya Ari. Tusuk rambutku sepertinya terjatuh waktu kita turun dari pondok tadi. Tentu saja Mayang beralasan. Ia sudah lebih dulu melepas tusuk rambutnya. Dari gelagatnya, Ari tampak ragu. Kalau suamiku tahu barang pemberiannya hilang, ia bisa marah besar. Mayang mendramatisir. Lehernya semakin panas sekarang. Baiklah, Acil berani menunggu di sini. Mayang cepat mengangguk. Begitu obor Ari mulai menghilang, kemudian ia meraba pakaian dalam bagian dadanya. Benar semenjak bersama keluarga Paman Husin, Mayang selalu menyimpan botol kecil itu di sana. Ia takut jika sewaktu-waktu lengah, bisa saja botol minyak kecil itu ketahuan oleh orang lain. Setelah botol di tangan, terlebih dulu Mayang mencari tempat bersembunyi, tempat rimbun yang aman untuk menyembunyikan badannya. Meski ia sudah pernah melakukannya sekali, Mayang tetap gemetar saat mengoleskan minyak di lehernya. Belum dioles pun, sudah terbayang rasa sakit luar biasa yang akan ia terima. Tidak jauh dari pondok Paman Husin, ada satu keluarga dengan beranggota 4 orang juga. Paman Herman beserta istri dan 2 anaknya. Yang bungsu bernama Dewi. Usianya baru 6 tahun. Dewi sejak sore sudah diare. Oleh mamanya, hanya diberi air rebusan pucuk jambu biji. Beberapa jam berlalu, memang sudah lebih baik. Entah kenapa, malam ini perutnya merasa lilit lagi. Pak, Bapak. Dewi berulang kali menggoyang-goyangkan tubuh lelaki di kamar sebelah. Pak, bangun Pak. Antar Dewi ke jamban sekarang Pak. Aku mules Pak. Kini lebih keras ia menepuk bahu bapaknya. Sudah tak tahan. Dengan mata masih terasa sepat, Paman Herman pun terbangun, mengambil sebuah kotak di bagian atas kepala. Langkahnya sempoyongan. Diraihnya obor itu, kemudian menyulutnya. Dewi berlari terlebih dahulu, disusul bapaknya sambil menyongsongkan obornya. Untuk membunuh kantuk, Paman Herman mengeluarkan kotak yang ia bawa tadi, mengambil pilihan tembakau sepucuk, kemudian menyalakannya. 2-3 kali ia menyesap dan mengebulkan asap dari mulutnya. Lumayan, sekarang matanya sudah lebih segar. Jamban di pinggir sungai memang tidak beratap. Meski sudah ditemani bapaknya, rasa takut bergelut di benak Dewi. Sesekali ia menengadah, memastikan perasaannya bahwa tidak akan ada yang melihatnya dari atas sana. Masih lama. Bapak dikerubungi nyamuk nih. Telapak tangan Paman Herman menepuki pipinya. Sebentar Pak. Terdengar dari dalam jamban. Dewi sudah menyiramkan air. Pak, Bapak, itu apa yang nyala-nyala Pak? Rokok Bapak Ayo cepat. Dewi yang memang tidak melihat bapaknya, ia kebingungan. Bapak melempar rokok ke atas kok tidak jatuh Pak? Dewi mulai keluar dari jamban. Heran juga dengan jawaban bapaknya. Padahal rokok masih di tangan lelaki itu. Paman Herman pun mengacungkan rokok pada Dewi, memberitahu bahwa ia tidak melempar rokoknya. Namun Dewi bersikuku. Ia melihat sesuatu yang menyala lewat di atasnya. Karena penasaran, bapaknya pun ikut menengadah. Itu Pak, di sana. Nyalanya kedip-kedip Pak. Telunjuk Dewi mengarah ke atas. Astagfirullahaladzim. Bergegas Paman Herman, mengambil obor yang ia tancapkan ke tanah. Kemudian menarik Dewi, membawanya lekas kembali ke pondok. Sementara Dewi yang kebingungan
terpaksa mengekor dengan terseok-seok. Sampai di pondok, Paman Herman segera memadamkan obornya, mengunci pintunya, membawa serta Dewi masuk ke kamarnya. "Nyai, Nyai, bangun Nyai." Paman Herman menepuk bahu istrinya. "Kenapa Pak? Dewi masih sakit perut." Dewi yang masih kelihatan bingung. Dengan sikap bapaknya hanya menggeleng. "Bukan itu. Tadi Dewi sudah buang air. Kami melihat kuyang Nyai." Nyai yang awalnya enggan bangun. Baga tersengat listrik. Ia langsung duduk dan melongo menatap anak dan juga suaminya. "Bapak serius? Apa Udin juga sudah tahu?" Paman Herman garuk-garuk kepala. Ia bahkan melewati saja anak sulungnya yang tidur di depan. Seandainya ia lebih dulu membangunkan Udin, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk mencari tubuh kuyang itu. Benar, kuyang yang melepas kepala di hutan begini tidak akan bisa menuju perkampungan di seberang sungai, sebab nalurinya akan ciut jika melewati atas air. Dan dari sepengetahuan Herman, tidak mungkin kuyang tersebut mendapatkan mangsa di Lantabus ini, sebab tidak ada orang hamil atau akan melahirkan. Mayang terengah-engah keluar dari semak. Tubuhnya sangat lemas. Ia sama sekali tidak bertenaga. Ari terdengar berulang kali meneriakinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, Mayang kembali ke tempat awal ia dan Ari berpisah. "Acil tadi kemana?" Mayang sudah tidak memiliki lagi sisa tenaga. Rasa sakit saat kepala meninggalkan badan tadi tidak terbayar. Ia tidak mendapat mangsa. Menyeberangi sungai adalah hal mustahil saat ia menjadi kuyang. Mayang hanya berputar-putar, lalu memutuskan kembali pada tubuhnya saat mendengar ada orang yang menyadari keberadaannya. "Cil," Ari menepuk pelan bahu Mayang. Sejak datang tadi, wanita itu hanya diam dan tertunduk. Tapi tidak disangka, tepukan Ari membuat Mayang langsung jatuh pingsan. Pijatan di pelipis dan rasa basah di rambutnya membuat Mayang perlahan tersadar. Istri Paman Husin, wanita itulah yang mengurus Mayang. Berkali-kali ia menggosokkan remasan daun bunga sepatu pada kepala Mayang. Ya, Mayang masih lemas, tubuhnya malah demam. Namun saat kesadarannya benar-benar kembali, dengan sigap tangannya meraba dada, memastikan botol minyak miliknya tetap di sana. Untung saja masih ada. "Nak, sudah bangun. Ini minum yang manis dulu, biar tenagamu pulih." Bibi membantunya untuk duduk, lalu memberinya segelas teh hangat. "Memangnya kamu mau kemana semalam?" Bibi yang penasaran langsung mengajukan pertanyaan. "Maaf Bi, aku salah. Karena tidak sabar mau pulang, aku memaksa Ari untuk mengantar. Tapi waktu Ariku pinta kembali ke pondok, aku malah melihat kuyang." Mayang meyakinkan kebohongannya ini tidak akan ketahuan. Bibi membeliak. "Kau juga nak, pantas saja sampai pingsan dan demam begini. Tadi pagi Herman yang pondoknya di sebelah timur, ia dan si Dewi juga melihat kuyang semalam. Astagfirullah, masih saja ada orang yang menganut ilmu begituan." Paman Husin dan dua anaknya masuk ke dalam. Mereka baru saja dari ladang, sekalian memetik setengah karung pakis. "Setelah makan, kita bersiap pulang. Kamu sudah kuat jalan kan nak?" tanyanya pada Mayang. Mayang mengangguk. Lelaki itu memutuskan untuk pulang sehari lebih cepat. Tidak tega juga. Ia tidak tega juga jika Mayang dibiarkan terlalu lama berada di sini dalam keadaan sakit begitu. Ia harus lekas dibawa ke kampung agar bisa diberi obat. Dua anak paman sigap mengikat daun pakis. Sayur hutan tersebut akan mereka bawa pulang dan nanti akan dijual di kampung.
Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, Mayang memutuskan untuk pulang ke kampung asalnya. Ku dengar kau pergi mencari Edi. Sudah ketemu sama dia? Belum. Mungkin lusa aku mau pergi lagi mencarinya di Sungai Biasa. Benar itu, Mayang. Kau harus meminta kepastian dari lelaki itu, mau lanjut atau pisah. Setelah bertengkar pergi seenaknya begitu. Katanya dulu marah-marah cuma khilaf. Jody kelihatan jengkel, sedangkan Mayang hanya tersenyum masam. Oh iya, itu Ami tadi malam melahirkan. Anaknya laki-laki, gendut. Kalau sempat kau tengok dia dulu. Lanjutnya, iya, nanti aku ke sana. Sekarang aku mau istirahat dulu. Mayang secara halus meminta tetangganya untuk pergi. Jody pun paham. Ia langsung pamit. Satu hal yang Mayang ketahui sekarang, pantas saja semalam lehernya terasa panas. Jadi ia menyimpulkan, minyak di badannya itu hanya akan bereaksi jika ada orang yang akan melahirkan. Mayang sudah lebih segar hari ini. Semalam ia sudah mendapat mangsa. Minyak dalam botol sepertinya juga sedikit bertambah. Pantas saja meski digunakan dalam rentang waktu puluhan tahun oleh pemilik sebelumnya, isinya tidak habis-habis. Kali ini wanita kuyang itu menatap wajahnya di cermin. Ia sekilas tersenyum, kemudian mengangkat tasnya dan menyampirkan selendang warna jingga di bahu. Ia harus secepatnya menemukan Edi dan mencari solusi agar ia bisa lepas dari belenggu ilmu laknat ini. Tidak peduli jika setelahnya ia akan menjadi keriput, bahkan buruk rupa. Meski sudah menjadi iblis, setidaknya Mayang masih memiliki sisa hati manusia. Ia takut jika susah mati, apalagi setelah tahu akibat yang akan ia terima kelak. Sungguh ia tidak ingin jika akhir hayatnya nanti tubuhnya membusuk sebelum ia meninggal dunia. Di Lanting, Mayang kembali bertemu dengan pemuda yang ia tanyai minggu lalu. Apa kau memang sering bolak-balik dari Sungai Biasa ke kampung sini? Tanya Mayang. Kini ia tidak perlu berteriak, sebab mesin perahu belum menyala. Benar, Ci. Kenapa ya? Apa kau pernah mengantar seorang lelaki ke sana? Dia berkulit sawo matang, ada tanong di dagu, dan sebelah matanya ada sedikit katarak. Mayang mendeskripsikan fisik Edi. Pernah, Ci. Dia penduduk asli dari Sungai Biasa. Seringkali ia juga pernah menyewa perahu motorku. Katanya ada urusan di Sungai Lantabu. Tapi belakangan ia sudah tidak pernah terlihat lagi, Ci. Terangnya. Warga yang berada di belakang Mayang membeliak. Ia tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang tersebut. Warga itu ingat benar ciri anak bungsu wanita kuyang penghuni pondok yang dikatakan almarhum bapaknya dulu. Awalnya dia ingin menitip sayur untuk dikirimkan ke saudara di Sungai Biasa pada pemuda pemilik perahu. Namun sekarang ia urungkan. Ia memilih pulang dan memberitahu suaminya. Mayang yang tidak menyadari langsung naik ke perahu dan minta diantar ke Sungai Biasa sekarang juga. Sungai Biasa jelas jauh berbeda dengan Sungai Lantabu. Di sini sudah banyak pemukiman warga. Bisa disebut ini kampung yang cukup ramai. Apa kau juga tahu tempat tinggal orang yang kutanyakan tadi? Sebelum naik ke darat, Mayang kembali bertanya. Pemuda itu hanya menggeleng. Lalu ia memutar kembali perahu motornya untuk kembali ke kampung seberang. Benar, Mayang harus berusaha sendiri mencari Edi tanpa alamat dan tidak satupun orang yang ia kenal di sini. Selendang yang Mayang kenakan di bahu, terlebih dulu ia gunakan untuk menutup kepala.
Ia tidak ingin jika Edi yang mengenalinya lebih dulu. Lalu lelaki itu berpikir untuk kabur lagi. Langkah kaki Mayang membawanya ke sebuah pasar. Sambil melihat-lihat sekitar, ia juga sesekali menanyai orang yang berpapasan dengannya. Sayang tidak satupun dari mereka yang kenal dengan lelaki bernama Edi. Brak! Tiba-tiba tubuh Mayang terhunyuk saat bahunya tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang. Meskipun tidak melihat, Mayang sudah tahu jika yang menabraknya seorang wanita hamil. Ada sensasi sengatan yang ia rasakan. Jadi sekalian saja Mayang menjatuhkan dirinya. Naluri iblisnya menganggap ini kesempatan. Ia bisa tinggal lebih lama di kampung ini untuk memuaskan hasratnya. Maaf kakak, aku buru-buru, jadi tidak sengaja. Wanita itu tampak lebih muda dari Mayang. Ia meletakkan keranjang belanjaannya di tanah, lalu berinisiatif membantu Mayang berdiri. Meski ia sendiri tampak kesusahan dengan perut besarnya. Iya, tidak apa-apa kok. Mayang menepuk tangannya, sengaja memperlihatkan telapaknya yang berdarah terkena kerikil. Astagfirullahaladzim, ayo kak, ikut ke rumah dulu. Aku bersihkan lukanya. Rumahku tidak jauh dari sini kok. Ia semakin tampak tidak enak hati. Terang saja Mayang tidak akan menolak. Ia mengekor di belakang wanita itu sambil menyeringai. Apa salahnya? Sambil menyelam minum air. Mayang membatin. Mencari Edi sekaligus mangsa di tempat baru adalah rencananya sekarang. Mungkin setelah ini, Mayang akan sekalian mencari rumah yang dikontrakan untuk bertahan beberapa bulan. Entah sejak kapan, pikiran licik begini menguasai benak Mayang. Seorang lelaki tengah mondar-mandir dengan gelisah di beranda rumah. Berulang kali ia melipat jari-jarinya hingga menimbulkan bunyi. Dia khawatir, sebab tidak biasanya sang istri begitu lama pergi ke pasar. Hampir 1,5 jam berlalu saat lelaki tersebut memutuskan untuk menyusul. Istrinya datang bersama seorang tamu yang mengenakan selendang jingga. Wajahnya menyurutkan kelegaan. Namun saat tamu yang menyertai istrinya membuka selendang, lelaki itu membeliak. Mayang langsung mengenali lelaki yang kini menatapnya sambil melotot. Namun meski begitu, wanita tersebut masih berusaha menahan diri. Ia harus tahu segalanya dengan perlahan, tanpa kekacauan. Mayang tidak ingin ia membuat keributan di kampung orang sekarang. Mayang sudah menyusun rencana besar, tapi ia harus memastikan lebih dulu siapa wanita yang tengah hamil besar ini. Kenapa ia harus serumah dengan lelaki itu? Lelaki yang pergi tanpa kabar setelah membuatnya menjadi iblis. Benar, dia adalah Edi. Lama sekali ke pasar, memangnya belanja banyak? Suaranya agak gemetar, menanyai sang istri. Tidaklah bang, tadi bantuin Kak Mayang dulu cari kontrakan. Adik membawa ke Haji Sabrun dulu. Ya Kak Mayang, kenalkan, itu suamiku, namanya Bang Midan. Terang wanita itu. Mayang mendengus pelan. Jadi wanita yang baru dikenalnya, ia bernama Lia, istri dari Midan. Ternyata Edi sudah sejak awal menipunya. Agar semuanya terlihat normal, Mayang menyalami lelaki itu. Setelah menyambut tangan Mayang, Midan hendak langsung beranjak. Ia tidak tahu harus berkata apa jika Mayang buka suara tentang hubungan mereka. Namun Lia sang istri menahan. Bang, temani tamu kita dulu bang. Adik tadi tidak sengaja menabraknya.
sebab tidak fokus di jalan sambil lihat sisa uang di dompet. Kak Mayang, tunggu ya. Aku ambilkan air hangat buat mengelap lukanya. Wajah Midan menegang, sementara Mayang mengulum senyum saat Lia sudah berlalu ke dalam. Sejak kapan namamu berubah menjadi Edi? Apa saat mengincarku untuk menjadi penyalin ilmu ibumu yang susah mati itu? Tembakan Mayang mengenai sasaran. Tubuh Midan terasa kaku. Lidahnya terasa keluh. Ia menelan ludah, mengumpulkan alasan agar Mayang tidak memberitahu apapun pada Lia. Aku terpaksa, Yang. Sudah tidak ada jalan lain agar ibu bisa pergi. Aku sudah tidak kuat mengurusnya. Saudaraku yang lain sudah masa bodoh dengan kondisi beliau. Kalimat penuh kejujuran tumpah begitu saja dari mulutnya. Midan berharap Mayang mempercayainya. Kenapa harus aku? Kenapa harus menikahiku? Sementara kau juga sudah memiliki istri. Kenapa bukan Lia saja? Dia juga perempuan. Meski penuh emosi, Mayang tetap berusaha menekan suaranya agar tidak lepas kendali. Sungguh kehidupan memang tidak pernah adil bagi Mayang. Aku menyayanginya, Mayang, lirih Midan. Meski berat ia harus mengatakan kebenarannya. Kau tidak pernah menyayangiku. Mata Mayang berembun. Meski lelaki itu tidak menyaut, Mayang sudah tahu dengan pasti jawabannya. Ya, tentu saja. Itu akan mustahil. Aku terlalu tua bagimu. Sedangkan Lia... sudahlah. Mayang tidak meneruskan kalimatnya. Ia merasa kasihan dengan dirinya sendiri. Ia tidak berharga, bahkan di hadapan lelaki yang menikahinya. Maafkan aku, Mayang. Suara Midan melemas. Aku akan tinggal di kampung ini, dan aku akan datang saat Lia melahirkan. Kau tahu bukan? Aku harus memberi makan minyak yang kau tuang ke perutku. Jadi tidak ada alasan untuk aku menahan dahaga pada anak dan istrimu. Kini Mayang menyeringai sambil menyeka bulir yang hampir jatuh dari pelupuk matanya. Tolong Mayang, jangan lakukan itu. Kau juga harus mengerti posisiku. Tolong jangan libatkan Lia. Mayang membuang muka, menatap ke arah jalan. Dua orang berjalan kaki menatap ke arah mereka yang tengah duduk di kursi panjang berenda rumah. Entah apa yang ada di pikiran keduanya saat ini. Melihat Midan yang memohon dengan menangkupkan tangan di dada. Berlututlah, memohon di kakiku. Bisa saja aku berubah pikiran jika kau melakukan itu, ujar Mayang akhirnya. Kak, maaf lama kak. Air panas di dapur sudah habis, jadi harus merebus dulu. Ini minum teh sekalian. Lia dengan menyela dan memberikan cangkir pada Mayang. Midan membuang nafasnya yang tertahan sejak tadi. Wah, jadi merepotkan. Mayang berbasa-basi. Tidak apa-apa kak. Bang Dan, abang tidak berangkat ke gudang. Nanti makan siangnya Lia antar ya. Ia meminta suaminya pergi bekerja. Midan menghela nafas panjang. Abang mau libur dulu. Mendadak tidak enak badan. Kemudian ia masuk meninggalkan dua istrinya di beranda. Ya, ia belum memiliki keberanian untuk menolak Mayang. Malah sekarang perempuan itu bertingkah memintanya berlutut di kaki. Midan juga tidak takut jika meninggalkan Lia dengan Mayang. Jika ia masih di rumah, setidaknya Midan masih bisa mengawasi. Jangan banyak alasan bang.
Kalau libur kerja dari mana dapat uang? Aku tidak lama lagi melahirkan. Ongkos bidanya nanti bagaimana? Teriaknya saat sang suami masuk rumah begitu saja. Mayang pura-pura terkekeh. Padahal di rongga dadanya sekarang perih bagai tersayat. Memangnya kalian sudah berapa lama menikah? Mayang juga harus tahu hal ini agar ia bisa menentukan langkah selanjutnya. Baru seumur jagung, Kak. Ini tahun ketiga, sahutnya sambil mengelap telapak tangan Mayang yang baret. Benar rupanya, Mayang cuma istri yang dimanfaatkan. Midan sudah 2 tahun lebih dulu menikahi Lia. Lia menarik nafas dalam dan melepasnya dengan berat, seakan ada beban di dadanya. Kenapa? Tentu saja Mayang penasaran dibuatnya. Sebenarnya kami hampir saja berpisah, Kak. Ada kabar angin mengatakan Bang Midan menikahi janda. Bahkan ia sering berminggu-minggu tidak pulang. Namun seorang teman kerjanya mengatakan kalau Bang Midan diminta pemilik gudang untuk mengurus kebun rotanya yang ada di Sungai Lantabu. Aku sempat berpikir untuk menggagalkan kehamilan ini saat itu. Untungnya kebenaran akhirnya terungkap. Entah kenapa, Lia begitu nyaman bercerita pada Mayang. Padahal mereka baru saja bertemu. Mayang baru tahu, bukan hanya ia yang dibohongi oleh Midan dalam situasi ini, tapi Lia juga. Midan berdeham nyaring di pintu. Mayang sangat tahu, lelaki itu pasti menyimak pembicaraan mereka. Meski ingin Mayang tidak boleh berlama-lama di rumah ini, ia pun pamit dan akan segera ke kampung seberang, menyiapkan beberapa barang untuk ia bawa ke kontrakan. Hatinya sudah memutuskan, meski nanti Midan benar-benar memohon di kakinya, rencana Mayang tidak akan pernah berubah. Seperginya Mayang, Midan juga pamit kepada istrinya. Nah, begitu Bang, jadi calon bapak jangan malas kerja, seloroh Lia. Perempuan itu tidak tahu saja, jika suaminya menyusul si Mayang, ada urusan yang belum mereka berdua selesaikan. Di jalan yang agak sepi, Midan mempercepat langkahnya dan menarik Mayang yang sedari tadi ia buntuti. Wanita kuyang itu sudah tahu, pasti Midan akan memohon padanya sekarang. Lelaki dengan tantong ini memasang wajah penuh penyesalan. Ia menjatuhkan diri tepat di kaki Mayang. Namun walau sudah begitu, Mayang masih dengan angkuhnya menatap Midan yang menurutnya lebih mengerikan dari dirinya yang sekarang menjadi iblis. Entah apa sebutan yang layak bagi suami seperti itu. Aku sudah berlutut seperti maumu, Yang. Kumohon, jangan sentuh keluargaku. Kau tidak perlu tinggal di sini. Aku berjanji, aku akan tetap menanggung nafkah untuk semua kebutuhanmu. Midan memohon pengampunan sambil memberi tawaran. Kau memang wajib menafkahiku. Aku istrimu. Jangan memberi tawaran yang tidak masuk akal. Asal kau tidak mengusik hidupku di kampung ini, aku tidak akan menyentuh Lia. Bangkitlah. Itu sudah cukup. Aku tidak mau ada orang yang melihatmu bersikap serendah itu. Midan berdiri dan membersihkan lututnya. Ia masih penasaran, apa sebenarnya tujuan Mayang Kuku untuk tinggal di kampung ini. Apa yang akan kau lakukan di sini, Mayang? Bukannya di seberang sana kau lebih nyaman? Rumah tidak perlu bayar. Midan juga berkeras meyakinkan. Itu urusanku. Kemudian wanita itu berlalu meninggalkan Midan yang masih membatu di tempat. Ya, tentu saja Mayang tidak akan menyentuh Lia seperti janjinya. Namun alasan Mayang untuk tetap tinggal di Sungai biasa sudah ia pikirkan matang-matang.
Mayang sangat berharap jika nanti anak yang Lia lahirkan adalah perempuan, ia akan mengawasi anak tersebut sampai ia tumbuh besar, lalu melakukan pembalasan. Persis seperti yang Midan lakukan padanya. Anak itu akan menjadi penyalin ilmu laknat ini. Sampai di rumahnya, Mayang sudah ditunggu oleh Paman Husin. Pria itu dengan sigap berdiri saat Mayang datang. Tadi pagi istrinya pulang dengan wajah panik. Berulang-ulang hanya menyebut nama Mayang. Ia seperti linglung. Namun setelah ditenangkan dan diberi air minum, barulah sang istri mulai berbicara dengan benar. Mayang adalah janda yang dinikahi anak bungsunya perempuanku yang di Pondok Barat. Kita harus bertindak tegas, Pak. Jangan biarkan kampung ini menjadi tempat ia bersembunyi. Tuturnya tergagap kala itu. Ada perlu apa, Paman? Tanya Mayang keheranan. Sebab tampak sekali wajah orang yang menolongnya tempo hari tidak seperti biasanya. Lelaki itu terdiam sejenak. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, serta tangan terkepal di kedua sisi badannya, seakan ia tengah menahan marah. Sudah, kau jangan berpura-pura dengan bertutur manis begitu. Cepat kemasi barangmu dan pergi selama-lamanya dari kampung ini, sebelum aku membawa warga membakar rumah beserta penghuni iblis sepertimu. Paman Husin gemetar, menahan suaranya agar tidak memancing kedatangan tetangga. Meski dadanya meradang menghadapi si Mayang, ia tetap tidak ingin hal ini diketahui orang lain dan membuntut masalah besar. Terang saja Mayang langsung membeliak. Paman tahu tentangku? Tanya Mayang. Ya, untungnya aku lekas tahu. Jika tidak, habislah seisi kampung ini. Tidak akan ada lagi bayi dan ibu melahirkan yang selamat. Nada bicaranya sudah lebih lemah sekarang. Meninggalnya anak Sri dan cucu Kades tadi malam, itu ulahmu bukan? Meski sudah tahu, Paman Husin memastikan. Aku memang hendak pergi, Paman. Terima kasih sudah pernah membantuku, saut Mayang sambil bertunduk. Ia bersyukur Paman Husin tidak gegabah dengan memberitahu warga terlebih dahulu jika ia entah bagaimana nasib Mayang setelahnya. Mayang sudah sampai kembali di Sungai Piasa. Ia tidak langsung menuju kontrakan, melainkan kembali menemui Midan. Namun rupanya hanya ada Lia di rumah. Kakak perlu bantuan apa? Lia langsung mengajukan pertanyaan, melihat wajah wanita di hadapannya itu. Begini Lia, aku ingin menjual rumahku di kampung seberang, sebab ada kebutuhan yang mendesak. Aku mau minta tolong suamimu. Mungkin saja ia bisa menawarkan kepada kenalannya. Tentu saja Mayang tidak mengada-ngada. Ia berkata jujur. Barangkali setelah rumah peninggalan mendiang suaminya dulu, itu bisa laku. Mayang bisa memiliki tempat tinggal tetap di kampung ini. Ia juga tidak ingin menghambur-hamburkan uang simpanannya untuk terus-menerus membayar kontrakan. Janji Midan untuk memberinya nafkah juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lelaki itu bisa kapan saja berkhianat. Mayang harus mengantisipasi hal itu. Nanti aku akan sampaikan, Kak. Bang Midan masih di gudang, saut Lia. Mayang setuju. Ia pun kemudian pamit. Wanita itu sekarang sudah harus memikirkan langkah untuk ia terus bertahan di tempat baru ini. Mungkin hal yang lebih awal ia lakukan adalah mencari pekerjaan. Sepekan sudah Mayang menetap di Sungai Piasa. Ia masih mengandalkan Midan.
lelaki itu untungnya masih mau menepati janjinya, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebab mencari pekerjaan tidak semudah yang wanita itu bayangkan. Saat malam kian larut, Mayang yang berbaring sambil menatap langit-langit kamar masih tenggelam dalam pikiran-pikiran tidak menentunya. Mulai merasakan hal yang paling ia benci. Lehernya mulai merasa panas. Mayang terpaksa kembali duduk dengan menghela napas berat. Namun kali ini, Mayang enggan menyentuh minyak di botolnya. Ia kini malah berjalan ke arah lemari, mengambil selendang hitam, kemudian menyampirkan ke bahu. Mayang yakin saat ini pasti Lia sudah mulai mengalami kontraksi. Mayang mengunci pintu dan bergegas ke rumah Midan. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lia melahirkan anak, seorang perempuan. Sekarang panas di lehernya semakin menjadi seperti ada bara api yang dikalungkan pada leher Mayang. Wanita itu menahan siksa sendirian hingga berkeringat dingin. Di depan pintu Mayang mengetuk berulang kali. Mayang menelan ludah. Ia ingin mengucap salam, tapi kini teringat itu merupakan pandangannya. Ia tidak kuat jika menambah satu lagi siksaan yang akan menyayat organ dalamnya jika mengucapkan kalimat itu. Wanita itu hanya mengetuk tanpa henti sampai terdengar sautan dari dalam. "Bang Midan, apa bedanya sudah datang? Kau kan tahu pintunya tidak dikunci. Kenapa mengetuk?" Terang saja Mayang langsung meraih gagang dan mendorong pintu itu. Tanpa diberi tahu pun, wanita itu yakin Lia tengah berada di kamar paling depan. Sebab naluri iblisnya begitu mengenali aroma manis yang sangat menyengat. "Oh, Kak Mayang, ada apa kesini malam-malam, Kak?" Lia sedikit terkejut. Namun meski begitu, ia tidak bisa menutupi rasa sakit yang mendera perutnya. Wajah Lia menangis. Mayang setengah mati menahan dahaga. Berkali-kali ia menelan ludah. Walau panas mulai semakin menjadi-jadi di lehernya, ia bisa merasakan adanya darah yang mulai keluar dari jalan lahir Lia yang sedang berbaring di lantai beralas tikar plastik itu. "Suamimu tadi memintaku datang. Ia ingin aku menemanimu, sementara dia memanggil bidan." Mayang berbohong. "Oh, syukurlah, Kak. Sebenarnya aku sedikit takut," saut Lia. Mayang kini mendekat. Ia duduk di samping Lia, memegang tangan wanita itu, memberi kekuatan. Ya, selain menahan rasa sakit di leher, Mayang juga harus menekan egonya. Jika menuruti emosi, tentu saja wanita kuyang itu tidak akan membiarkan Lia hidup dengan tenang. Ia sangat iri. Kenapa Midan tidak memilih Lia saja, yang menjadi sang iblis? Pasti hidupnya sekarang akan baik-baik saja. "Kak, sakit, Kak. Sepertinya bayi ini sudah mau keluar. Bang Midan lama sekali. Aku sudah tidak tahan, Kak." Wajah Lia meringis. Genggaman tangannya meremas kuat pada Mayang. Entah kenapa, Mayang mulai melepas pegangan tangan Lia. Ia pindah duduk ke bagian kaki wanita yang tengah meringis itu. "Angkat lututmu, pegang bagian bawah paha, mulailah mendorong. Ini pucuk kepala bayimu sudah mulai terlihat." Mayang menginstruksi. Kalimat itu pernah ia dengar saat bidan yang menolong kelahiran anaknya kades beberapa waktu lalu. Ya, tepatnya saat Mayang masih berada di atas plafon rumah mereka waktu itu. Lia pun menurut. Ia mengejan berulang, sesekali mengatur nafas,
Sementara Mayang menahan tubuhnya yang bereaksi hingga gemetar. Bukan hanya rasa panas di leher yang semakin membuatnya tercekat, tapi perutnya sekarang sudah mulai merasa disayat. Perih luar biasa. Ia mulai tidak tahan dan mulai meraung. Satu teriakan nafas panjang, lalu Lia berteriak, mendorong bayinya keluar. Ketuban baru saja sudah pecah. Suaranya meletup, dan tidak lama bayi sudah lolos dari jalan lahir. Lia tersenyum lega. Ia resmi bergelar ibu saat ini. Tangis bayi menggelegar di tengah malam buta. Sementara dengan Mayang, setelah melihat bahwa anak itu perempuan, ia hilang kesadaran. Tubuhnya sudah benar-benar tidak mampu menahan siksaan. Walau masih lemas, Lia memaksa diri untuk duduk, mengambil anaknya di lantai yang masih terhubung dengan tali pusar. Dirainya selembar kain di pinggir dan melilitkan pada bayi sebisanya. Kemudian Lia mendekap anaknya di dada. Berikutnya derit pintu di luar terdengar dibuka. Midan datang tergopoh bersama seorang dukun beranak yang sudah rentah. Terang saja. Saat melihat isi kamar, Midan membeliak. Tangan Mayang yang pingsan di lantai berlumuran darah. Sang istri mendekap anak mereka, menatapnya dengan senyum. Midan merasa lega, namun mendadak terbesit rasa iba pada janda yang ia nikahi tanpa rasa cinta. Singkat ceritanya, di balik kebahagiaan itu, Midan sangat khawatir dengan kondisi Mayang. Ia tahu bahwa sebenarnya ia mengincar bayi yang tengah dikandung oleh Lia. Tapi kenapa Mayang justru membantu kelahiran istrinya? Pertanyaan-pertanyaan itu bak komedi putar yang membuat Midan kebingungan. Bayi perempuan yang kini diberi nama Asi tumbuh menjadi balita yang sangat mengemaskan. Namun keadaan Mayang saat ini sangat memprihatinkan, lantaran ia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, yaitu si bayi yang digunakan untuk kelangsungan ilmu hitamnya. Sebotol minyak yang seharusnya digunakan sekarang ditelantarkan. Tujuan utamanya kini semakin terkikis. Walaupun Mayang sudah menjadi wanita kuyang, tapi ia masih punya naluri sebagai manusia pada umumnya. Ia tidak tega menjadikan anak perempuan yang cantik itu menjadi korban selanjutnya. Semua ini adalah ulah Midan. Ia yang seharusnya menanggung semua itu. Sampai pada akhirnya, tubuh Mayang yang sudah tidak berdaya, Lia yang sangat dekat dengan Mayang mengizinkan Mayang untuk tinggal bersamanya agar ada yang merawatnya. Midan yang mendengar usulan dari sang istri tidak bisa menolak. Sampai hampir 3 bulan lamanya, ketiganya tinggal satu atap. Sayangnya ada kejadian fatal yang tidak terduga. Saat itu Lia tidak mengetahui perihal botol kecil yang berisi minyak kuyang. Alhasil karena sedang membereskan kamar yang kosong, botol kecil tersebut dipindahkan ke depan kaca meja rias. Ia menentang ketentuan yang diperintahkan sebelumnya. Lia, jika kamu melihat botol kecil di tempat tidurku, jangan kau sentuh botol itu ya. Biarkan saja. Ingat pesanku, ujar Mayang kala itu. Namun pesan itu ditentang oleh Lia. Ia menganggap pesan itu hanya hal sepele. Tidak lama setelah itu, sosok wanita bertumbuh tinggi dengan rambut panjang dan 2 mata yang tidak memiliki kornea muncul di sudut ruangan itu. Sontak Lia menjerit dan melempar lilin api yang ada di kamar. Tetapi kejadian malah bertambah parah, karena pelan-pelan
rumah miliknya terbakar oleh api tersebut. Dari sanalah kehidupan mereka berubah menjadi sengsara dan hanya tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kini tinggal Midan dan sang anak yang masih berusia 13 bulan. Lia meninggal sangat mengenaskan, sementara Mayang yang menjadi wanita kuyang entah terbang kemana. Sebelum kejadian itu, Mayang sudah memutuskan untuk sebaiknya aku menjadi wanita kuyang sesungguhnya yang hidup di alamnya, daripada aku menjadi manusia tapi setiap hari harus menahan rasa sakit yang terus mengujamiku. Midan sangat menyesali perbuatannya. Baju Lia yang tersisa kini menjadi peninggalan berharga baginya. Sejak istrinya itu pergi, hanya baju itulah yang menjadi obat penawar rindunya. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Semoga kita semua dihindarkan dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.